Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja bersama saya, Yuni. Penyerahan anak diadakan pada minggu pertama bulan Desember 2021 pada sesi ibadah kedua dan ibadah ketiga. Pendaftaran dapat menghubungi di counter ibadah. Doa puasa bersama, sesuai arahan OTP, maka terhitung tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2021, kita melakukan doa dan puasa bersama. Pokok doa puasa bersama: 1. Terjadinya Pentakosta ketiga. 2. Terjadinya penuaian jiwa. 3. Terjadinya pembangunan Menara Doa Azusa Street. 4. Keamanan negara Indonesia menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. 5. Pencegahan penyebaran COVID-19 dengan varian baru dan terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional. Doa dan puasa dapat dilakukan dengan puasa 16 jam atau doa puasa Daniel. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2021, pukul 13 WIB di Hotel Ratu Mayang Garden. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto di 0811 7676 594. Menara Doa Zoom, Menara Doa Online, Doa Kesembuhan, dan Doa Puasa Online berjalan seperti biasanya. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2021 diadakan secara onsite, bertempat di Hotel Grand Elite lantai 1, dengan jam ibadah sesi 1 pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesi 3 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sesi 4 atau ibadah Youth pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat juga disaksikan secara online melalui streaming di Facebook dan YouTube Gihon TV. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir secara onsite di ibadah Natal tanggal 25 Desember 2021, dapat mendaftar terlebih dahulu melalui link yang sudah dibagikan. Bapak Ibu dapat mengunjungi link berikut ini atau yang sudah kami bagikan. Lalu Bapak Ibu dapat memilih jam ibadah yang diinginkan. Setelah terbuka, kemudian klik berikutnya. Isi nama lengkap, isi nomor telepon, lalu klik berikutnya. Kemudian jangan lupa screenshot QR code yang telah tampil. Kemudian klik berikutnya. Maka sampai di sini Bapak Ibu sudah selesai melakukan pendaftaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom aleihim. Kita bersuka cita, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Dimanapun kita berada, kita percaya saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan menemukannya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Setiap hari Engkau selalu menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Ini yang menjadi kerinduan kami hari-hari ini Tuhan, agar kami juga dapat menyenangkan hati-Mu. Sebagai tanda kasih kami kepadamu, kami persembahkan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap pagi,
pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. 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 Mari masing-masing kita di tempat kita, dimanapun kita berada, katakan hal ini yang menjadi doa kami, Tuhan. Kami mau menyatakan seumur hidup kami hanya akan tetap menyembah kepada-Mu, Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap hari kami mau memuji menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan dengan lembut, seumur hidupku kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Dengan lembut katakan, seumur hidupku kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, rapakasya katakan
bernapas memuji dan menyembah-Mu. Amin. Dan biarlah ya Tuhan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini akan datang sujud menyembah Tuhan. Amin. Kami rindu ya Tuhan lawatan api Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami. Memulihkan keadaan umat-Mu yang ada di Indonesia. Dan memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang senantiasa ya Tuhan Engkau panggil ya Tuhan. Menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi bangsa yang senantiasa ya Tuhan menyukakan hati Tuhan. Dan Engkau dimuliakan atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Diberkatilah seluruh penduduk yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Diberkatilah segala aspek kehidupan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Dan biarlah roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Indonesia yang baru Tuhan ciptakan kembali ya Tuhan. Di mana ya Tuhan kami akan melihat segala suku kaum bangsa yang ada di Indonesia akan datang sujud menyembah Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat kota kami Pekanbaru, lawat kota kami, pulihkan kota kami ya Tuhan. Terus ya Tuhan penyertaan Allah sempurna atas kota kami. Bapa, kami rindukan ya Tuhan, terus kota ini ada dalamnya Tuhan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga ya Tuhan kota ini menjadi kota yang maju, menjadi kota yang bangkit, menjadi kota yang terus ya Tuhan berseru kepada Tuhan. Dan Engkau dimuliakan atas kota kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Pembina Bapak Niko beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon 12 ya Tuhan Bapak Gede Widiada beserta ketiga wakilnya. Urapan-Mu yang Tuhan terus mengalir atas hamba-Hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan melihat karya Tuhan dinyatakan, karya Allah dinyatakan di dalam setiap penggembalaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan atas mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas setiap ya Tuhan kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan atas mereka. Bahkan keluarga mereka Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan, mereka yang menyaksikan ya Tuhan ibadah-ibadah. Kami rindu ya Tuhan kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka, sehingga ada perjumpaan ilahi terjadi di dalam setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau dimuliakan dan ditinggikan ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Kerinduan ya Tuhan memuji dan menyembah Engkau ada di dalam setiap kerongkongan umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan Allah sempurna sehingga firman yang ditabur adalah firman yang jatuh di tanah yang subur, yang akan menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan Engkau ya Tuhan ditinggikan atas kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus, Yesus. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Saya yakin kita semua yang merasakan kebaikan Tuhan saat ini, kita pasti rindu bersama-sama masuk lebih dalam lagi, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian.
jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat. Mari lebih lagi katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan jangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saya percaya kita semua setiap hari baca firman Tuhan. Amin. Yang betul-betul baca, katakan yes, 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 yes. Haleluya. Firman Tuhan itu penting dibaca setiap hari. Haleluya. Hidupku ditentukan oleh firman
sempurna Kau bagi kami Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Gede Widiada. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah. Yara lama syik, yara lama, yara lama, yara lama, yara lama. Kirara laba syik, yara laba, yara lama, yara lama syik, yara laba, yara lama, lama. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memerlukan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan anugerah-Mu senantiasa dalam hidup kami, sehingga kami cakap melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Pada saat ini kami merindukan ya Tuhan, kasih-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini ya. Berkati setiap mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang dilakukannya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini saya rindu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya berikan tema mengatasi kepahitan hati menjadi murah hati. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang dapat mengalami kepahitan hati. Bahkan hamba Tuhan sekalipun dapat mengalaminya. Kepahitan hati ini dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, kemudian juga anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, laki-laki atau perempuan dapat mengalami kepahitan hati. Nah, kalau kita melihat sebenarnya apa penyebab seorang mengalami kepahitan hati? Di gereja banyak orang mengeluh tentang bagaimana orang bergosip,
melakukan fitnah kanan kiri. Ujung-ujungnya adalah karena mengalami kepahitan hati. Juga di dalam keluarga, juga dalam masyarakat. Nah, penyebab seorang mengalami kepahitan hati, kalau saya rangkum kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seseorang yang tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, kecenderungannya selalu membalas dendam. Kepahitan hati akan dibalas dengan kepahitan hati. Tapi orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia cepat mengalami kepahitan hati. Nah, yang kedua penyebabnya adanya masalah dan tekanan hidup yang terjadi berulang-ulang. Melakukan pekerjaan, mengalami kegagalan dan kegagalan. Ya, bekerja gagal, pelayanan gagal, rumah tangga gagal. Dan itu terjadi berulang-ulang sehingga dia mengalami kepahitan hati. Bisa saja kepahitan hatinya kepada Tuhan, kemudian kepahitan hatinya kepada pemimpinnya dan lain sebagainya. Penyebab yang ketiga adalah merasa bersalah atas kejadian tertentu yang berakibat buruk dalam hidup orang lain. Mungkin dia merasa bersalah, mungkin dia pernah mengucapkan kata-kata yang kotor terhadap orang tersebut. Mungkin dia juga pernah melakukan aniaya terhadap orang tersebut, membuli, menzolimi dan lain sebagainya. Karena merasa bersalah, dia mengalami kepahitan hati. Kemudian, apa lagi penyebab seorang mengalami kepahitan hati? Adalah tamak atau serakah. Alkitab mencatat bahwa keserakahan itu dianggap sebagai penyembahan berhala. Itu sebabnya orang yang tamak tidak pernah puas. Dia akan mengejar sesuatu, tetapi dia tidak pernah puas. Itu sebabnya ketika dia tidak dapat mencapai apa yang diharapkannya, dia akan kecewa, dia sakit hati, dia pahit hati. Tapi pahit hati kepada siapa? Bisa saja kepada orang, bisa saja juga kepada Tuhan. Penyebab seorang mengalami kepahitan hati adalah karena menanggung sakit hati orang lain. Bapak Ibu, ini berbahaya sekali. Karena apa? Orang yang pahit hati itu cenderung untuk menduplikasi daripada kepahitannya. Dia cerita kepada orang lain. Nah, orang lain yang tidak tahu sebab musababnya juga ikut-ikutan sakit hati kepada orang lain. Nah, ini dia menduplikasi. Kemudian penyebab lagi seorang mengalami kepahitan hati adalah dia berusaha membalas dendam kepada orang yang menyakiti hatinya. Itu sebabnya ini ada hubungan dengan orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia selalu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Harusnya orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah kita orang percaya, yaitu apa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, inilah penyebab daripada seseorang mengalami kepahitan hati. Nah, sekarang saya mau perlihatkan apa konsekuensi orang yang mengalami kepahitan hati. Nah, konsekuensinya secara fisik, ya, secara fisik menyebabkan berbagai penyakit. Daya tahan tubuh menurun, kemudian raut wajah atau raut muka ini menjadi kaku, kemudian dapat menyebabkan sakit tulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu seperti ini rasanya tidak mau kita pahit hati. Ada kaitannya dengan secara fisik. Kemudian secara rohani, apa konsekuensinya? Akibatnya adalah tidak mampu mengasihi Allah, meragukan hubungan dengan Allah, dan terhambat untuk menerima kebenaran. Jadi orang yang kepahitan hati itu sukar untuk mengasihi Allah. Jangan katakan saya mengasihi Allah sementara kita masih kepahitan hati atau sakit hati dengan seseorang. Itu sukar sekali. Kemudian apa? Meragukan hubungan dengan Allah. Apakah Allah mengasihi saya? Apakah Allah itu ada bersama-sama dengan saya? Kemudian apa? Kalau membaca firman Tuhan, kalau mendengarkan firman Tuhan, dia sukar sekali untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena terhambat oleh karena kepahitan itu. Kalau dia mendengarkan firman Tuhan,
dia akan berkata begini dalam hatinya, ini firman Tuhan ini cocok dengan tetangga saya, tidak cocok buat saya. Kemudian kalau ada seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, dia akan berkata begini dalam hatinya, ini pengkhotbah ini menyinggung perasaan saya. Artinya apa? Orang yang kepahitan hati secara rohani tidak mudah untuk menerima kebenaran. Konsekuensi yang berikutnya adalah konsekuensi emosi. Apa yang terjadi? Ya, konsekuensi daripada emosi ini, dia kehabisan energi emosional dan membentuk fokus emosional terhadap orang yang pernah menyakitinya. Bapak Ibu pernah melihat orang seperti ini. Dia berkata ya, saya nggak sakit hati lagi kok. Tapi begitu disebutkan nama seseorang yang pernah menyakitinya, itu langsung tensinya naik. Frekuensi suaranya naik. Itu menunjukkan bahwa dia itu masih ada kandungan emosi. Fokus kepada emosional karena kepahitan hati itu. Kemudian konsekuensi secara mental juga bisa terjadi. Yaitu apa? Sulit konsentrasi. Ingat, orang yang pahit hati itu sulit konsentrasi. Wajahnya orang yang menyakiti itu kadang-kadang terbayang. Waktu makan, waktu minum, waktu tidur, kebayang orang yang menyakitinya. Kemudian apa? Stres, mudah capek, kemudian gelisah, tidak bisa berpikir jernih. Nah, yang fatal sekali, konsekuensi kepahitan hati adalah apa? Melipat gandakan kepahitan hati. Nah, kepahitan hati ini sangat mudah diturunkan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau seorang ayah itu sakit hati terhadap seseorang, dia mudah menurunkan kepada anaknya. Dari anak menurunkan lagi kepada anaknya dan seterusnya. Kalau dia adalah pemimpin, maka pemimpin itu akan menurunkan sakit hatinya kepada stafnya dan stafnya kepada stafnya yang lain lagi. Kalau kita melihat seperti itu, bagaimana kehidupan kita? Kita memerlukan kasih Tuhan. Nah, ini adalah konsekuensi kita kalau kepahitan hati. Nah, sekarang bagaimana mengatasi kepahitan hati? Ini penting. Ada 3 cara untuk kita mengatasi kepahitan hati. Bapak Ibu, bagi saya, kepahitan hati itu adalah pilihan. Mau pahit atau tidak, itu adalah pilihan. Mau terpengaruh hati kita oleh kata-kata orang, oleh diskriminasi, oleh tekanan, oleh karena penderitaan yang diakibatkan orang tersebut atau tidak, itu adalah pilihan kita. Jadi pahit hati atau tidak, itu adalah pilihan kita. Tapi seandainya kita mengalami kepahitan hati, maka ada 3 cara. Yang pertama adalah belajar mengampuni. Yang mau belajar mengampuni, katakan amin. Ya, di dalam Injil Lukas 6 ayat 27-28 yang tadi sudah kita baca, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, kenapa kita mesti belajar untuk mengampuni? Tuhan ingin kita belajar mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa, pelanggaran dan kejahatan kita. Bapak Ibu ingat, ketika Tuhan Yesus itu mengakhiri kehidupannya di kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Dia berkata apa? Tuhan, Bapa, ampuni dia yang tidak tahu apa-apa. Nah, karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Oleh sebab itu, kita mesti belajar mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Loh, bagaimana caranya kita itu belajar untuk mengampuni seseorang yang sudah berbuat jahat, mungkin menipu, memfitnah kita dan lain sebagainya, adalah melepaskan pengampunan kepada musuh. Kita sebutkan namanya, kita lepaskan pengampunan kepada dia melalui pertolongan Tuhan. Dan berbuat baik kepada orang yang membencimu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini bukan yang mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau kita serius untuk kita tidak sakit hati, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Berikan saya kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini. Saya percaya kita dapat untuk mengampuni. Bapak Ibu, coba kita pikir baik-baik ya. Kita renungkan baik-baik.
dosa yang kita lakukan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, itu tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Kalau Tuhan Yesus itu mampu untuk mengampuni dosa-dosa kita, di mana dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak dapat ditukar, ditebus dengan nilai rupiah atau US dollar atau apapun namanya, nggak bisa. Itu saja dosa yang sebegitu besarnya di dalam kehidupan kita itu diampuni oleh Tuhan Yesus. Tapi kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain, kita tidak dapat untuk mengampuninya. Seperti apa kehidupan kita? Kasih Yesus itu di dalam diri kita. Jadi kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan Yesus, artinya kita juga mesti berkata, saya mengasihi sesama. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah belajar untuk merendahkan hati. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 29 sampai 30. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, kita mesti belajar untuk merendahkan hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan rela mati di kayu salib. Itu sebabnya kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana merendahkan hati. Lah caranya bagaimana? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, dengan mengampuni dan berbuat baik atau kebaikan kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, kebiasaan kita responnya ini reaktif. Ya, apa respon kita ketika kita dibicarakan tidak baik oleh orang lain? Maka kita responnya marah. Itu. Nah, mari kita mulai belajar ketika kita mulai dikatakan tidak baik dan lain sebagainya atau negatif, maka respon kita selalu positif. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Suatu saat saya pernah mendengar dari kalimat yang diucapkan oleh seorang motivator. Ya, seorang motivator menyebutkan begini kalimatnya, bagus ya. Kalau yang negatif saja dari kehidupan kita membuat orang lain tertarik untuk memperkatakannya, bagaimana dengan hal yang positif yang ada di dalam kehidupan kita? Wow, ini kalimatnya bagus ya. Kalau yang negatif saja membuat orang tertarik untuk membicarakannya ya, maka bagaimana kalau yang positif di dalam hidup kita? Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yaitu apa? Kita belajar untuk merendahkan hati. Dengan merendahkan hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita tidak mengalami kepahitan, Bapak Ibu. Kemudian cara yang ketiga bagaimana? Belajar untuk mengasihi. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 35 sampai dengan 36 dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, jadi kita mesti belajar untuk mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu ya dibenci, dimusuhi, dicaci, dimaki, dianiaya, tetapi Dia tidak pernah membalas semuanya itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah dia yang tidak tahu apa-apa. Stefanus juga demikian, ketika dia dirajam batu sampai mati, dia berkata, Tuhan ampuni orang itu yang tidak tahu apa-apa. Sebab itu untuk kita belajar mengasihi, maka kita perlu pertolongan Tuhan.
Jadi ada 3 cara untuk mengatasi kepahitan ini. Yang pertama apa? Kita perlu belajar mengampuni. Jangan kita bilang, oh saya sudah bisa mengampuni. Ya kita belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian apa? Belajar untuk merendahkan hati. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Kemudian kita belajar mengasihi, yaitu apa? Kita tetap berbuat baik kepada orang yang mencaci, menganiaya, memfitnah dan lain sebagainya. Dan kita minta pertolongan Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan terhindar dari yang namanya kepahitan hati. Dan kalau kita terhindar dari kepahitan hati, kita akan lebih mudah mempraktekkan gaya hidup murah hati. Murah hati untuk mengampuni, murah hati untuk memberi, murah hati untuk menolong. Maka itu yang akan terbangun di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang menangkap isi hati Tuhan, yang memahami ini, mari kita praktekkan. Namun apabila Bapak Ibu ada yang sakit hati, ada yang masih simpan itu sakit hati, kebencian, dendam kepada orang lain, mari saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan sebuah pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mohon Engkau mencurahkan kasih-Mu ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang mengalami kepahitan hati. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan ya Tuhan pada saat ini. Balut hatinya, ubahkan hatinya ya Tuhan. Hati-Mu yang Engkau berikan kepada mereka. Bagi saudara yang mengalami kepahitan hati, mungkin saat ini engkau tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin ada masalah dan tekanan hidup yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupanmu. Mungkin juga engkau merasa bersalah atas kejadian tertentu yang berakibat buruk dalam hidup orang lain. Mungkin engkau tamak terhadap sesuatu. Mungkin juga engkau menanggung sakit hati bagi orang lain. Atau bahkan mungkin engkau sedang berusaha membalas dendam kepada orang yang menyakiti hatimu. Mari, buka hatimu, katakan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan.
Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami tidak mau menyimpan kepahitan hati ini di dalam hati kami. Kami mau melepaskan itu, menggantikan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa kepada kami semuanya. Yang dahulu kami berdosa, sekarang oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib, kami lepas daripada ikatan dosa, kami lepas dari hukum dosa, kami lepas dari kutuk maut, kami lepas semuanya Tuhan. Sekarang kasih-Mu yang besar curahkan atas setiap kami, curahkan. Saudara terima pemulihan, terima pemulihan. Mulai hari ini Engkau pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus, pulih. Pulih dalam nama Tuhan Yesus, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau memberikan kasih-Mu yang besar itu kepada kami Tuhan. Kami sudah melepaskan pengampunan itu ya Tuhan kepada orang-orang yang pernah mengecewakan dan menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin.